Pagi anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Desi sangat berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tematik tema 2, tapi sebelumnya Bu Desi ingin bertanya, apakah anak-anak masih ingat materi yang diajarkan minggu lalu? Tentunya dengan tema matematika. Ya, kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah mengerti materi penjumlahan dan pengurangan? Good, kalau sudah mengerti, Miss Desi juga sudah lihat nilai-nilai anak-anak sudah banyak yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 dengan muatan mata pelajaran yang sama, yaitu matematika tentang perkalian. Nah, pernahkah anak-anak mengerjakan atau mengerti atau melihat soal-soal perkalian? Oke, kalau anak-anak sudah pernah mengerti atau sudah pernah mencoba mengerjakan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar lebih lagi tentang perkalian. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah siap. Nah, anak-anak, ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang perkalian. Yang pertama yaitu tentang pengertian perkalian. Ada yang tahu apa itu arti perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Bu Desi ulang sekali lagi ya. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Sebagai contohnya adalah, nah, kita punya perkalian A kali B. A kali B itu artinya B tambah B tambah B tambah B sebanyak A. Jadi B ini jumlahnya sebanyak A. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat contohnya. Nah, di sini anak-anak ada perkalian 7 dikali 8 sama dengan, nah 7 kali 8 ini artinya adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sebanyak 7 kali. Jadi lihat, 7 kali 8 itu sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sebanyak 7 kali. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 dikali 8. Mengerti? Oke, selanjutnya yang kedua. Kalau tadi yang pertama perkalian adalah penjumlahan yang berulang, nah yang kedua kita akan belajar perkalian dengan angka 1. Semua bilangan, nah jika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi anak-anak, semua bilangan itu jika dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Sebagai contohnya, nah 8 dikali 1 hasilnya 8. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, perkalian dengan angka 0. Perkalian dengan angka 0 artinya apa ya? Semua bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini ya anak-anak perlu diingat-ingat. Jadi semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya sama dengan 0. Diulang sekali lagi. Semua bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Misalnya 5 dikali 0 hasilnya tetap 0.
9 dikali 0 hasilnya juga 0. 1 dikali 0 hasilnya berapa anak-anak? Ya tetap 0. 15 dikali 0 hasilnya ya 0. Jadi semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang ya kita akan lihat lebih jauh lagi tentang perkalian. Di sini Bu Desi punya kelereng. Kelereng ini Miss Desi taruh di kotak-kotak ini ya. Nah, sekarang kita mau hitung. Di sini ada berapa kotak anak-anak? 1, 2, 3. Setiap kotak ada isinya kelereng berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana ya kita menghitungnya dalam bentuk perkalian? Kita lihat dulu bersama-sama. Nah, ada titik-titik kotak kelereng. Setiap kotak berisi titik-titik kelereng. Kita isi. Berarti ada berapa kotak kelereng ini? Ada, tadi kita sudah hitung ya, 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi berapa kelereng? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelereng. Nah, banyak kelerengnya ada berapa kira-kira ya? Kita akan hitung bersama-sama. Berarti setiap kotak ada 4 kelereng. Kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Jadi penjumlahan 4 ini 4 ditambah 4 ditambah 4 ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi kita bisa tuliskan bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4. 3 ini wadahnya, kotaknya ini wadahnya. 4 itu isinya. Isinya itu ini. Ini kelereng ini adalah isinya dan kotak ini adalah wadahnya. Jadi bentuk perkaliannya 3 dikali 4. Nah, dalam perkalian yang perlu kita ketahui dan ingat-ingat adalah cara menulis perkaliannya, yaitu wadah dikali isi. Wadah itu bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk piring, bisa berbentuk plastik. Isi itu yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, supaya lebih jelas lagi kita lihat contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini Bu Desi punya contoh soal. Nah, ini adalah biji ya anak-anak. Biji. Nah, di sini ada berapa kotak anak-anak? Ada 3 kotak. Nah, setiap kotak ini berisi berapa biji? 1, 2, 5. Nah, jadi kita tulis dulu ya. Isi dari setiap wadah atau setiap kotak itu ada 5. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana kalau kita sudah punya ini? Bentuk perkaliannya kita ingat sekali lagi ya, wadah dikali isi. Wadahnya ada berapa? Ada 3. Isinya ada 5. Jadi 3 kali 5 sama dengan berapa? 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 10, 10 ditambah 5 good 15 ya anak-anak. Oke, yang kedua. Di sini Bu Desi punya jeruk. Jeruknya Miss Desi taruh di kotak. Nah, ada berapa kotak ya ini? Ada 2 kotak. Setiap kotak berisi berapa jeruk? 2 jeruk. Jadi kita isi 2 ditambah 2. Kita lihat bentuk perkaliannya. Jangan lupa tadi wadah dikali isi. Wadahnya 2, isinya 2. Jadi
2 dikali 2 sama dengan 4. Oke anak-anak, sekarang kita mau buka buku kita halaman 9, buku tematik tema 2 ya. Kita akan mengaplikasikan pembelajaran kita hari ini dalam bentuk soal. Di situ sudah ada gambar perahu kertas. Di setiap kotaknya berisi berapa perahu kertas? 1, 1, 1. Nah, dari sini 1 ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menuliskan bentuk perkaliannya. Tadi kita sudah belajar bentuk perkalian itu wadah dikali isi. Wadah itu bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk lingkaran ya. Nah, wadahnya ini ada berapa? 1, 2, 3. Kita tulis 3. Dikali isinya ada berapa? Setiap isinya ada 1. Nah, 3 kali 1 sama dengan, masih ingat, ketika bilangan dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 3 kali 1 sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, soal yang kedua. Oke, kita hitung bersama-sama dulu. Ada berapa isi dalam satu tempat ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, bentuk perkaliannya berarti wadah dikali isi. Wadahnya ada berapa? 1, 2, 3. Wadahnya ada 3, isinya ada 1, 2, 3, 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Mudah ya anak-anak? Jangan sampai terbalik menuliskan bentuk perkaliannya ya. Ingat, bentuk perkalian itu wadah dikali isi. Nah, untuk soal berikutnya nomor 3, 4, 5 anak-anak bisa kerjakan sendiri-sendiri di rumah ya. Tidak perlu dikumpulkan. Nah, anak-anak sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 51. Kalau tadi di awal kita sudah belajar dari penjumlahan diubah ke perkalian, sekarang kebalikannya anak-anak. Kita akan tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang, kemudian tentukan hasilnya ya. Yuk, sekarang kita ubah. Ingat, 2 kali 5 wadah dikali isi. Wadah dikali isi. Jadi yang ditulis di sini apanya? Isinya ya. Berarti tinggal 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang nomor 2, 4 dikali 2 wadah dikali isi. Berarti kita tulis 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali ya. Karena wadahnya ada 4, isinya ada 2. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Sekarang yang ketiga, 5 dikali 7. Wadah dikali isi. Wadahnya sudah dituliskan di sini, tinggal kita tulis isinya. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 5 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. 28 ditambah 7, 35. Mengerti anak-anak? Nah, untuk soal nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak-anak kerjakan sendiri di rumah sebagai latihan ya. Tidak perlu dikumpulkan, dikerjakan saja sebagai latihan. Kita hari ini, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dah.